Soal Agama Islam, kelas 3 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 1, Asyiknya Belajar, Surah Al-Alaq. Indikator soal nomor 1, siswa dapat mengidentifikasi dan mengingat nama surah dari wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 1, wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surat apa? Apakah A. Al-A'la, B. Al-Alaq, atau C. Al-A'raf? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 2, siswa dapat mengetahui tempat di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama. Soal nomor 2, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama saat di mana? Apakah A. Gua Hiro, B. Lembah Hiro, atau C. Bukit Hiro? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 3, siswa dapat mengurutkan dengan benar posisi surah Al-Alaq dalam sebuah urutan tertentu. Soal nomor 3, urutan yang benar surah Al-Alaq dalam tabel tersebut adalah: apakah A. 4, 3, 1, 5, 2, B. 4, 3, 5, 2, 1, atau C. 4, 5, 3, 1, 2. Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 4, siswa dapat memahami arti dari kata Al-Alaq dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 4, Al-Alaq artinya segumpal apa? Apakah A. Daging, B. Tanah, atau C. Darah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 5, siswa dapat memahami dan memasangkan hukum bacaan dan kalimat yang diberikan dengan tepat. Soal nomor 5, perhatikan tabel berikut. Pasangan hukum bacaan dan kalimat yang tepat adalah apa? Apakah A. 1 sampai 2, B. 2 sampai 3, atau C. 2 sampai 5? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 6, siswa mampu mengidentifikasi lokasi ayat yang memberikan nama pada sebuah surah. Soal nomor 6, apa yang menjadi asal nama surah Al-Alaq? Apakah A. ayat pertama, B. ayat kedua, atau C. ayat ketiga?
Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 7. Siswa mampu menjelaskan arti kata al-alaq dalam bahasa Indonesia. Soal nomor 7. Apa arti dari kata al-alaq dalam bahasa Indonesia? Apakah A. Segumpal darah, B. Umat manusia, atau C. Cahaya? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 8. Siswa mampu menjelaskan di mana turunnya wahyu pertama kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Soal nomor 8. Surah Al-Alaq merupakan wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau sedang berada di mana? Apakah A. Gua Hiro, B. Mekah, atau C. Madinah? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 9. Siswa mampu memahami isi kandungan surah Al-Alaq dengan tepat. Soal nomor 9. Surah Al-Alaq mengandung perintah kepada manusia untuk apa? Apakah A. Menyanyi, B. Membaca, atau C. Berdiam diri? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 10. Siswa mampu menentukan asal penciptaan manusia menurut ajaran Islam dalam kandungan surah Al-Alaq. Soal nomor 10. Manusia menurut ajaran Islam dalam kandungan surah Al-Alaq diciptakan dari apa? Apakah A. Tanah liat, B. Segumpal darah, atau C. Air? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 11. Siswa mampu menjelaskan pentingnya membaca dalam konteks agama Islam. Soal nomor 11. Menurut kepercayaan Islam, pentingnya membaca dipandang sebagai apa? Apakah A. Kunci ilmu pengetahuan, B. Ritual keagamaan, atau C. Hal yang tidak penting? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 12. Siswa mampu menjelaskan pengertian qalqalah dalam ilmu tajwid. Soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan qalqalah dalam ilmu tajwid? Apakah A. Nama lain untuk alif, B. Pengucapan dengan suara yang jelas, atau C. Pengucapan dengan bunyi getar? Jawabannya yang C. Indikator soal nomor 13.
Siswa mampu mengidentifikasi huruf-huruf yang mengalami qalqalah dalam ilmu tajwid. Soal nomor 13. Huruf-huruf yang mengalami qalqalah jika disukun atau dimatikan karena waqaf adalah apa-apakah? A. Alif, ba, ta, b, jim, qaf, dal, atau c. Jim, qaf, ta. Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 14. Siswa dapat mengidentifikasi jumlah macam qalqalah yang terdapat dalam ilmu tajwid. Soal nomor 14. Ada berapa macam qalqalah dalam ilmu tajwid? Apakah A1, B2, atau C3? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 15. Siswa dapat mengidentifikasi istilah qalqalah yang paling ringan dari pilihan yang diberikan. Soal nomor 15. Qalqalah yang terkecil atau paling ringan dalam ilmu tajwid disebut apa? Apakah A. Qalqalah kubro, B. Qalqalah sugro, atau C. Qalqalah amah? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 16. Siswa mampu memahami usia Nabi Muhammad saat diangkat menjadi rasul. Soal nomor 16. Kapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi rasul? Apakah A. pada usia 30 tahun, B. pada usia 40 tahun, atau C. pada usia 45 tahun? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 17. Siswa mampu mengidentifikasi pesan utama yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Soal nomor 17. Apa pesan utama yang dapat diambil dari Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5? Apakah A. Membaca adalah kunci ilmu pengetahuan, B. Manusia diciptakan dari segumpal darah, atau C. Allah adalah Tuhan yang Maha Mulia? Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 18. Siswa mampu mengidentifikasi fokus utama ayat pertama dari Al-Quran Surat Al-Alaq. Soal nomor 18. Ayat pertama Al-Quran Surat Al-Alaq menekankan pentingnya apa? Apakah A. Membaca dengan menyebut nama Allah, B. Berdoa sebelum membaca, atau C. Mencari ilmu dengan sungguh-sungguh?
Jawabannya yang A. Indikator soal nomor 19. Siswa mampu memahami jenis pengetahuan yang disampaikan Allah kepada manusia melalui Al-Quran Surat Al-Alaq. Soal nomor 19. Apa yang Allah ajarkan kepada manusia menurut Al-Quran Surat Al-Alaq? Apakah A. Ilmu pengetahuan tentang alam semesta, B. Ilmu pengetahuan yang belum diketahui manusia, atau C. Ilmu pengetahuan tentang sejarah nabi-nabi? Jawabannya yang B. Indikator soal nomor 20. Siswa mampu memahami pesan atau nilai utama yang ingin disampaikan oleh Al-Quran. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Soal nomor 20. Mana yang merupakan pelajaran utama dari Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5? Apakah A. Pentingnya beribadah dengan tekun, B. Kedudukan Allah sebagai Tuhan yang Maha Mulia, atau C. Kepentingan menjaga lingkungan? Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.